Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya dengan channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Mari kita membahas FR P3K tahun ini, soal nomor 1. Usia Andika sekarang 3 kali usia Budi, sedangkan 5 tahun yang lalu 2 kali usia Andika sama dengan 15, lebih tua dari 7 kali usia Budi. Jumlah usia mereka saat ini adalah titik titik titik. A 35, B 38, C 40, D 42. Kita ketahui seumpamanya adalah Andika X dan Budi adalah Y, di mana usia Andika sekarang 3 kali usia Budi, berarti X sama dengan 3Y, di mana 2 dalam kurung X min 5 sama dengan 15 ditambah 7 dalam kurung Y usia Budi dikurang 5, menghasilkan Y sama dengan 10 tahun. Berarti jika usia Andika adalah 10 tahun, maka usia Budi adalah 3 kali usia Andika. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30. Pertanyaannya adalah jumlah umur mereka saat ini. Berarti 10 ditambah 30. Hasilnya adalah 40. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Soal nomor 12. Alas sebuah prisma tegak berbentuk segitiga siku-siku jika ukuran dua rusuk alas bagian siku-sikunya berurutan adalah 12 cm dan 9 cm. Volume 5 810 cm pangkat 3, maka luas prisma tersebut adalah titik titik titik. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan hidupkan tombol lonceng karena di sini channel ASN Guru setiap harinya akan mempublish soal-soal terkait P3K supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru. Kita ketahui bahwasanya V sama dengan setengah A B dikali T, sehingga T-nya diketahui adalah 15 cm. Kita ketahui bahwasanya Pitagoras di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga C sisi miringnya adalah 15. Berarti yang ditanya adalah luas, berarti L sama dengan 2 dalam kurung setengah alas kali tinggi. Ini merupakan rumus untuk alas dan rumus untuk atas. Kemudian ditambah T dikali A, ditambah T dikali B, ditambah T dikali C. Sehingga menghasilkan angka 648. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13, FR bangun datar. Pernyataan berikut merupakan sifat dari bangun datar. Pernyataan yang benar adalah titik titik titik. Jumlah keempat sudutnya sama dengan 360. Sisi-sisi berhadapan sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar. Diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Diagonalnya sama panjang. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang persegi panjang. Sifat 1, 2, 3, 4, 5 dimiliki oleh persegi panjang. Jawabannya yang C. Soal nomor 4, FR prosedural. Kegiatan pembelajaran yang tepat adalah jika Pak Andika melaksanakan pembelajaran materi pokok volume kerucut. Ingat ya, di sini volume kerucut. Untuk memudahkan peserta didik dalam menggunakan rumus volume kerucut, Pak Andika menggunakan pendekatan saintifik berbantuan alat peraga. Pak Andika melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Menyediakan model tabung tanpa tutup dengan ukuran diameter alasnya 2R dan tingginya sama dengan 2R. 2. Menyediakan model kerucut tanpa bidang alas dengan ukuran alas R dengan tinggi 2R. 3. Mengembalikan pengetahuan prasyarat tentang volume tabung. 4. Melakukan percobaan dengan alat tersebut dan catat hasilnya volume model tabung sama dengan 4 kali volume tabung kerucut. Kegiatan pembelajaran atas yang tepat adalah, ingat di sini volume tabung itu sama dengan 1/3 kali volume kerucut. Di poin 4, volume tabung itu sama dengan 4 kali volume kerucut. Jadi yang tidak perlu adalah poin 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, 1, 2, dan 3. Soal nomor 5, FR debit. Pak Andika memasang air pump pada awal Januari, kedudukan meterannya adalah 3.500 meter. Pangkat 3, setelah dipakai selama 5 jam per hari, kedudukan meteran air dalam hari ketiga adalah 3.575 meter pangkat 3. Pertanyaannya adalah debit air tersebut adalah titik titik titik. Kita ketahui bahwasanya
Volume yang digunakan berarti volume akhir dikurang volume awal. Sama dengan 75.000 liter. Sedangkan waktunya adalah 5 jam per hari. Sama dengan 300 menit per hari. Berarti yang ditanya adalah debit. Debit itu adalah volume dibagi waktu. 75.000 dibagi 300 menghasilkan angka 250 liter per menit. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 6. Setiap siswi di SD Patriot Bangsa diwajibkan memilih salah satu cabang olahraga di sekolah mereka. Terdapat pada gambar tabel. Dari tabel di bawah ini dinyatakan dengan diagram lingkaran yang tepat adalah titik, titik, titik. Sepak bola banyaknya 40 anak, tenis meja 30 anak, bulu tangkis 50 anak, pingpong 60 anak, senam 20 anak. Kita mencari persentasenya. Kita ketahui jumlah anak keseluruhan adalah 200. Berarti untuk sepak bola adalah 40 per 200 sama dengan 20%. Tenis meja 30 dibagi total 200. Berarti 30 bagi 200 sama dengan 15%. Bulu tangkis 50 dibagi 200 sama dengan 25%. Pingpong sama dengan 60 dibagi 200 sama dengan 30%. Dan senam itu 20 dibagi 200 sama dengan 10%. Yang sesuai dengan diagram lingkaran adalah yang D. Soal nomor 7, FR aritmatika. Banyaknya titik pada susunan ke-100 dapat dinyatakan dengan titik, titik, titik. Kita ketahui pola dari susunan adalah 2N dikurang 1, di mana untuk yang urutan pertama berarti 2 dalam kurung 1 dikurang 1 berarti 1. 2 dalam kurung 2 dikurang 1 sama dengan 3. 2 dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan 5. Yang ditanya urutan sampai ke 100, berarti 2 dalam kurung 100 dikurang 1 sama dengan 199. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai 199. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Soal nomor 8, FR bunyi. Penerapan konsep gelombang bunyi pada perkembangan teknologi biasanya memanfaatkan sifat A. Refleksi, B. Interferensi, C. Difraksi, D. Superposisi. Kita ketahui seperti USG dan kapal selam, baik seperti sonar dan lain sebagainya, itu menggunakan sifat pemantulan bumi. Sifat pemantulan bunyi itu biasa disebut dengan refleksi. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 9, FR gelombang. Ketika kita memukul gendang, maka udara di depan membran akan membentuk titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasannya gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Sehingga ciri-ciri gelombang longitudinal adalah adanya rapatan dan renggangan. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 10. Bagian rangka kepala yang berfungsi melindungi bagian otak berupa titik, titik, titik. A. Rangka tengkorak yang kuat dan tidak dapat digerakkan. B. Tengkorak dengan tulang bulat yang keras dan tidak dapat digerakkan. C. Sambungan-sambungan tulang pipi yang berbentuk sendi yang tidak dapat digerakkan dan keras. D. Tulang pipi yang dapat digerakkan dan keras. Kita ketahui bahwasanya bagian-bagian dari tengkorak itu ada tulang dahi, baji, tulang air mata, hidung, pipi, umbun-umbun, pelipis, dan tulang tengkorak itu sendiri. Mereka itu merupakan tulang yang berbentuk pipih dan tidak dapat digerakkan. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Soal nomor 11, FR pemisahan campuran. Proses pemisahan campuran untuk mendapatkan gas LPG dilakukan dengan metode A. Filtrasi, B. Destilasi, C. Ekstraksi, D. Absorpsi. Kita ketahui bahwasannya pada pembuatan LPG itu berasal dari minyak bumi yang dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 12. FR suhu. Pak Andika memiliki sebatang besi sepanjang 1 meter. Kemudian didinginkan. Pendinginan terhadap suatu benda dapat menyebabkan benda tersebut mengalami titik, titik, titik. A. Kekeringan.
B. Penyusutan, C. Pelapukan, dan D. Kelembapan. Kita ketahui bahwasannya jika logam itu didinginkan akan menyusut dan jika dipanaskan dia akan memuai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Didinginkan dia akan menyusut. Soal nomor 13, FR berkembangbiakan. Tumbuhan dan hewan yang sama-sama berkembang biak secara vegetatif. Nah, vegetatif ya di sini ya. Pernyataan yang berikut yang merupakan yang benar adalah hidra dengan cara tunas, B. Hidra dengan cara membelah diri, C. Amuba dengan cara fragmentasi, dan D. Ketela dengan cara tunas. Yang paling tepat adalah yang hidra. Hidra itu bisa berkembang biak dengan cara bertunas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 14. Cacing tanah dapat bernapas di dalam tanah karena A. Tanah selalu lembab dan basah. B. Pembuluh darah akan di permukaan kulit. C. Tumbuhnya dilapisi selaput tipis. D. Kulit cacing banyak pori-porinya. Kita ketahui bahwasannya kulit cacing itu memiliki pembuluh darah di permukaan kulit. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 15. Metode ilmiah. Andika akan melakukan percobaan benda melayang di air. Bahan dan alat yang disiapkan berupa air, garam, telur, gelas, dan sendok. Mula-mula telur yang dimasukkan ke dalam air tampak tenggelam. Kemudian Andika menambahkan garam ke dalam air tersebut sedikit demi sedikit hingga akhirnya telur melayang. Yang ditanyakan adalah variabel bebas percobaannya adalah titik. A. Volume air. B. Massa air. C. Massa garam. D. Massa telur. Kita ketahui trik untuk variabel. Variabel itu ada 5. Bebas, terikat, kontrol, moderator, dan intervening. Yang ditanya adalah bebas atau sengaja dibikin beda. Jadi jawabannya paling tepat adalah garam ditambah sedikit demi sedikit. Soal nomor 16, FR aritmatika sosial. Seorang pedagang membeli 2 karung beras masing-masing beratnya 1 kintal dengan taraf 2,5%. Harga pembelian setiap karung adalah 200.000. Jika beras itu dijual dengan harga 2.400 per kilo, maka besar keuntungan adalah titik. Kita ketahui bahwasannya seperti gambar, sehingga jawabannya paling tepat adalah yang A. 34.000. Soal nomor 17, FR perubahan wujud. Mula-mula air biasa dimasukkan ke dalam plastik es, kemudian ditaruh dengan wadah yang berisi es batu dan garam. Pada akhirnya air dalam es itu membeku. Mengapa demikian? Ingat di sini, air ketika dia berubah menjadi es, berarti dia akan melepas kalor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Air dalam plastik melepas kalor. Soal nomor 18, FR sistem pernapasan. Ikan yang hidup di air yang keruh menggunakan alat pernapasan cadangan yang disebut dengan A. Labirin, B. Trakea, C. Insan, D. Sirip insan. Kita ketahui bahwasanya ikan itu selain punya insan, dia punya labirin. Labirin terdapat pada ikan yang hidup di dalam lumpur. Kemudian fungsinya untuk menyimpan cadangan oksigen. Sehingga fungsi labirin itu sendiri adalah menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan tahan pada kondisi kekurangan oksigen. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 19, FR pemisahan zat. Cara pemisahan zat warna pada daun dengan menggunakan tisu yang ujungnya telah dicelupkan ke dalam air kemudian digosokkan di atas permukaan daun adalah titik. A. Filtrasi, B. Kromatografi, C. Kristalisasi, dan D. Evaporasi. Kita ketahui seperti gambar, tisu itu kerap kaitannya dengan kromatografi, kecepatan partikel. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 20. Bu Anis melakukan pembelajaran materi pokok volume 5 segi 4 beraturan. Peserta didik diharapkan dalam menentukan rumus volume 5 segi 4 beraturan dengan menggunakan pendekatan saintifik beraturan alat peraga. Bu Anis melakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, ingat yang di sini ya.
Fokusnya mengajarkan volume. 1. Menyediakan model kubus tanpa tutup dengan panjang rusuk 20 cm. 2. Menyediakan model 5 segi 4 beraturan tanpa bidang alas dengan ukuran 20 cm dan tinggi 20 cm. 3. Menggali pengetahuan prasyarat tentang luas permukaan. 4. Melakukan percobaan dan mencatat hasil bahwa volume modul kubus sama dengan 3 kali volume model limas. Urutan kegiatan di atas yang benar adalah titik, titik, titik. Ingat, di sini yang diajarkan adalah volume. Poin 3 itu terkait luas, sehingga poin 3 itu tidak perlu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. 1, 2, dan 4.